Siapa? Lihat. Ini kalau siang ini sosok yang terekam kamera percis bangunan di depan kita. Itu guru sih atau cowok atau cewek? Cewek sih. Cewek ya? Jelas. Mana ya itu? Buset, demi Allah baru sekarang saya ngeliat. Jenggot namanya. Jadi minta bantuan nih ke kita untuk membebaskan ibaratnya jin-jin yang ditindas gitu. Kenapa heho jadi sahabat? Karena memang ini kita berada di lantai 4 dan ini adalah salah satu tempat sekolahan mungkin ya. Karena memang lagi pandemi Covid kan. Mungkin ya seperti tempat-tempat ini jarang didatengin oleh orang-orang Karena emang pada libur karena pada libur. Nah, mungkin ya entah, katanya sih mitos-mitos yang beredar di tempat ini juga salah satu ada portal dimensi, Iya. ada yang suka berubah dan segala macamnya. Nah, benar atau tidak yang pasti sahabat kita akan telusuri. Itu dia. Mudah-mudahan. yang terlihat yang baik. Nah, kita juga nggak sendiri nih. Nah, kebetulan kita hari ini juga didampingi oleh teman-teman dari sekolah ini. Inilah teman-teman kita yang ngundang kita juga untuk silaturahmi datang ke sini ya. Boleh kenalin dulu mungkin dari sebelah sini tuh. Oh, saya Rizky. Kang Rizky. Oke, Teteh. Saya Gea. Iya. Saya Vero. Vero. Saya Dimas. Saya Ski. Saya David. Saya Ian. Saya Rio. Saya Uhuy. Kamu siapa? Kamu. Tapi, nah itu dia teman-teman kita. Jadi memang ramai, kita kesini ada kurang lebih 10 orang lah. Jadi dari teman-teman ini, emang semuanya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua ini emang belajar di sini atau gimana? Belajar di sini. Belajar. Oke, belajar ya. Nah, pengen nanya nih, apa sih yang dirasain atau cerita-cerita yang didengar atau gimana tentang ya maksudnya gedung yang kita silaturahmikan sekarang ya? Apa sih? Apa ada maksudnya? Kalau cerita sebenarnya banyak. Cuman saya ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri, posisinya tepat di lantai 4 ini posisi setengah 9 malam. Saya dulu belajar di sini terus ngelihat sosok itu, cuman hitam semua. Jelas, tapi kalau hitam tapi kelihatan cewek sih itu. Cewek tapi hitam. Oke. Kayak gitu. Oke, itu jelas. Berapa lama kurang lebih ngeliatnya? Itu ada kali 10 menit. 10 menit. 10 menit. Maksudnya di sebelah mana kan? Di sebelah sana. Sebelah sana. Gitu. Oke, itu dari akak sendiri berarti pengalaman pribadi. Pengalaman Kalau dari pribadi. teman-teman sendiri ada yang pernah tahu cerita atau bahkan mungkin seperti Kang Rian yang didatengin sosok hitam yang Waktu itu sih paling di belakang tuh, pernah di bawah lantai 1 parkiran belakang. Jadi teman kita kan ada punya kedai. Nah, habis nutup malam-malam, kita mau balikin barang ke belakang. Nah, tiba-tiba laki-laki, tapi tiba-tiba luas banget lari di bawah gitu. Mungkin untuk detailnya Rizky lebih lihat lah, dia lihat jelas soalnya. Balik lagi ke Kang Rizky. Hubungannya sama Kang Rizky. Iya. Tapi basically dari teman-teman ada yang maksudnya punya ilmu metafisik atau indigo atau punya keilmuan di seperti ini atau lebih sensitif gitu? Ada. Jadi kayaknya pakai helm nih. Sensitif. Takut ditakol. Ada si pemaster. Ini masalahnya penelusuran cuma sendiri pakai helm. Dia nyari aman. Orang-orang ini kayaknya dia aman, kalau ada apa-apa kebentur ini pakai aman. Iya. Nah, kalau dari Mas sendiri ada pengalaman cerita yang Nggak pernah. ya? Aman. Cari aman aja, soalnya. Cari aman. Oke. Makanya pakai helm. Nah, itu dia. Jadi mungkin dari Kang ini juga pernah ngeliat sosok Kang Rizky. Kalau yang lain mungkin nggak ada. Enggak sih, paling cerita aja. Kalau dilihat Kang Rizky ini kan emang awalnya udah sensitif gitu ya, makanya kita coba lebih sensitifkan lagi.
Tapi kan sebelum Tadi ada dengar. Iya tadi itu di situ. itu tadi ada kayak Tadi ada yang naik tangga ya. Iya. Tek. Sama di pintu. oke. Udah mulai merinding juga ya. Di sini sebenarnya banyak nih Kang Le. Di situ Itu kalau lift itu. kalau yang Kang Rizky lihat itu Sini. lebih di sini nih. Nah, Hmm. lebih di sini dia apa ya dibilang kunti ya kunti, teman kunti yang levelnya lebih tinggi lagi. Gimana enaknya sekarang kita ke sana? Oke, kita coba tanya-tanya aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jalal. Ya, jadi buat komunikasi beliau ini namanya Veronica. Jadi beliau yang ditugasin untuk jaga suatu portal di situ. Dia ada suatu portal, makanya beliau disuruh jaga di sini supaya nggak ada yang bisa nembus ke portal itu. Oke, sosok-sosok jin dan segala macamnya untuk menembus portal itu. Karena kalau ada yang bisa nembus ke portal itu akan kelihatan nih rahasia-rahasia mereka, terus kelemahan-kelemahan mereka. Oke. Makanya ditugaskanlah sosok ini sama ini satu yang Ini tinggi besar sini. ini Sini. ya untuk menjaga ini. Kekuatannya emang luar biasa sih. Anda bisa fokus kan? Bisa fokus? Boleh. Fokusin aja di sini. Sebelah kanan. Pokoknya daerah sini aja. Bisa disebutin. Apa? Udah ngeliat apa aja. Tadi udah Tadi sih ngeliat di situ tuh yang gini. nah itu tadi ada tinggi besar. Tinggi besar. Ah, Perwujudan laki-laki perempuan. laki kayak Oke. Terus pakai pakaiannya masih sosok hitam sih yang saya lihat. sosok itu. Ah, Matanya mata ngeliat tadi kayak dia ngadep ke sana gitu. Untuk lebih merasakan energinya kita datangin. Ayo. Ayo. perempuan bisa lebih Coba jalan ke sana. Iya, coba deh. Coba jalan ke sana, rasain apa sih yang dirasain dari dia ketika berjalan ke sana. Jangan takutkan juga. Bedain hawa di sini sama nanti menuju ke sana. masuk ke sana. Kenapa? Kenapa? Itu yang tadi aku lihat. Kenapa? Kayak ada yang besar, terus ya kayak nggak ngebolehin gitu aku ke sana. Ketika mau menuju ke sana. Iya, jadi kayak apa ya? Memang berbeda aja gitu rasanya. Oke, kalau gitu coba mungkin sosok perempuan juga. Coba di siapa tadi namanya? Vero. Vero. Nah, kita coba ini sahabat. Apa sih yang dirasain Vero? Perbedaan di tempat sekarang sama menuju ke sana. Coba dirasain Vero. Kalau ke sana tuh kayak ketahan aja. Kayak kita ya. Apa? Karena gini kalau lihat dia udah siap di sini. Tapi lebih hangat di sini ya. Lebih hangat karena energinya, karena kekuatannya gitu. Dia berdiri di sini nih, dia berdiri. Di saat ada yang mau dekat, sama dia didorong tahan. Gitu. Dan sosoknya ini tinggi, besar, kuku panjang. Itu jarak, sebenarnya jarak berapa meter aja kita belum mendekat itu energinya udah nahan.
Makanya kalau untuk yang lebih sensitif, pada saat dia dekat pasti langsung bentrok energi, langsung mual segala macam. Iya. Jadi sebenarnya beliau ini yang menjaga portal itu juga. Iya, jadi ada beberapa yang menjaga portal di situ. Yang memang yang ditugaskan energinya besar-besar gitu. Yang ngintip lagi. Ya security-nya gitu yang jaga sini, coba tanya. Pasti ngedengar inilah apa suara-suara meja atau apa. Aktivitasnya seperti itu. Maaf tadi. Ada yang mau ngelihat gitu. Ngeliat. Tadi pas disamperin kabur ke dalam. Tak boleh dari tadi nyuruh orang, kenapa bukan tak boleh? Iya. Tugas saya di sini justru sebenarnya takut. Diam. Nah. Tangannya gitu. Ini. Nah. Apa yang akan rasanya? Ada yang diem. Ada yang diem. Ada yang diam? Ada yang diem. Jadi posisinya sekarang akan lagi megang sosok cewek. Nah. Sosok cewek. Wah, ini dingin banget. Ya, Ini dingin banget. rambutnya panjang segini, terus ini tuh muka hancur, darah. Nah. Itu lagi akan pegang. Ini dingin banget asli. Kenapa terasa dingin? Itu dari apa ya, kekuatannya energinya. Gitu sih. Dingin banget asli. Dingin. Gimana? Dingin asli. Pengen gitu, nggak tahu dingin. Dingin. Ketika tadi megang itu dingin. Dingin. Oke, itu berarti tadi katanya lagi ngapain? Lagi megang. Iya. Ini itu dulunya adalah asrama. Oke. Asrama untuk putri. Nah, belakangan ini baru di renov untuk jadi ruang kelas. Jadi ini belum dipakai dari mungkin 2014 tuh terakhir ada yang asrama di sini. Oh, jadi belum dipakai. Iya, Sekitar 6 tahun. 6 tahun. Walaupun bangunan baru. Ya? Bangunan baru. Oke. Selesai juga baru Baru 3 tahun ke belakang ya? 3 Belum, 2 tahun 2020 lah. setahun berarti. Oke, Berarti berarti selesai. Cuman kan emang tujuan kita sebelumnya pernah dengar ada ya entah belajar di sini atau gimana Iya. cewek meninggal. Ya ada. Iya bener bang. Kebetulan kamarnya di sebelah sana tadi. Saya sebenarnya tadi di depan mau cerita itu, cuman ada nggak usah lah, Meninggalnya kenapa? nggak usah. Gantung diri ya? Ya, betul. Fungsi penting. Itu yang paling urban gak sih sebenarnya dari kampus ya? Iya. Dan yang paling sering Banyak diomongin, cerita. paling banyak ceritanya sih itu sebenarnya. Itu Cerita itu betul. Ya, pada saat kita ngobrol di sini, sosok itu lari ke dalam nih. Makanya sama saya langsung ditangkap. Pas ditanya gitu ya, pas ditanya rupanya ini cuma penjelmaan yang oleh penjelmaan dari sosok ini. yang meninggal itu gitu, yang bunuh diri. Jadi sebenarnya ini cuma jin biasa gitu. Makanya tadi sama saya ditangkap, yang dikhawatirkan dia ibaratnya berubah wujud jadi yang meninggal itu gentayangan di sini-sini, orang nyangkanya beliau yang meninggal gitu. Makanya kita tangkap, ya udah kita buang aja gitu. Jangan sampai yang ditakutkan orang-orang nanti di sini belajar atau yang di kampus ini ngelihat sosok ini nyangkanya Beliau yang kan kasihan gitu. Ini kalau kita berbicara dengan hal mistis itu adalah sesuatu yang di luar logika tapi nyata. Benar nggak teman-teman? Di luar logika, kita kadang suka berpikir benar atau tidak sih. Nah, ya perasaan-perasaan sugestivitas sebenarnya yang Apalagi sih? Itu banyak yang liatin ya? Emang
di belakang situ ngap jadi. Emang banyak ini udah mulai berkumpul ya. Itu tadi kita udah melewati suatu dimensi, otomatis mereka juga udah siaga. Ibarat kalau Indonesia gitu ya, masuk nih dari negara lain mau cari rahasia mereka, otomatis kan tentara-tentara udah siap gitu kan. Ya, sama kayak mereka juga. Kalau sekarang nih Kak, sosok apa yang ini memang paling besar? Energi yang paling besar ada di situ sih. Di luar berarti? Dia lebih di luar, tapi rada jauh. Nah, dia itu hampir apa ya? Dibilang kayak ular, sosok ular. Nah itu dia, pernah ada yang ngomong juga. Gimana? Jadi apa? Sekolah ini tuh dikelilingin ular kan? Ya. Ular besar, nggak tahu ekornya di mana, kepalanya di mana kayak gitu. Tapi intinya dikelilingin katanya. Jadi itu rajanya. Ya katanya dibilangnya kayak gitu. Jadi bilang- sosoknya Ada yang bilang jaga. Iya. udah dibilang jaga, Memang kerajaan dia. emang jaga karena emang kerajaan beliau gitu. Karena di sini ada suatu dimensinya beda sama kalau ibaratnya yang jaga tapi kita yang tanam nih. Oh, iya. Itu beda. Berarti memang sebelum dibangunnya ini beliau sudah Sudah ada. memiliki kerajaan di sini. Karena dimensinya portalnya udah ada. Lord of the Ring yang Iya, pendek, kecil, Makanya saya senterin tadi. dia lari ke sana. Hobbit. Ya, kayak gitu saya lihat. Jelasnya. Jelas. Jadi sahabat, tadi pada saat kita ceritain sosok rajanya seperti apa, tiba-tiba ada yang raja ini mengutus beberapa ular besar datang ke sini untuk menyerang kita gitu. Untuk menyerang, tujuannya mereka nyerang itu jangan sampai ibaratnya gini. Ya, saya bisa lihat semuanya, jangan sampai saya keceplosan ada suatu rahasia yang ada di dimensi ini saya sebutin ke kalian gitu. Makanya mereka langsung nyerang. Oke, tadi juga sempat ya maksudnya iya, dan ya Uli juga seperti ngeliat ada sosok yang lari ke sana kan, kayak apa ya, kalau kayak bukan monster apa ya, kayak kalau film Lord of the Ring itu juga Iya. gimana? Orang kecil jalannya merangkak. ke arah sana tadi makanya disenterin. Dan gitu konsep Sunda mah. Iya, jadi kan bukan tuyul berarti. Jadi kayak tuyul, cuman tangannya panjang jadi Gitu. ya, kalau bisa ngelihat ada yang bisa ngelihat, nah kita lagi di Iya, banyak banget. disorot banget ini gitu. Makanya panas ya. Capek ini. Capek ya. Tuh ada suara. Karena emang di gedung ini ibaratnya 1-2 dari 3-4 ini memang paling banyak aktivitas Di sini di atas. buat mereka sampein gitu kan. Ibaratnya pesan dari sosok rajanya ini ya kita masing-masing. Jangan sampai ibaratnya kita jin menutup kata mereka ya, kita jin menutupi aib manusia. Tapi tolong manusia juga harus menutupi apa yang ada di kita, rahasia di kita. Berarti balik laginya ya setiap orang dan makhluk memiliki privasi masing-masing. Ya, jadi beberapa kali tadi waktu masih berdua juga
ada yang dengar suara langkah kaki. Terus saya dari luar beberapa kali dengar suara, apalagi pas sendiri, suaranya kayak makin keras. Terus ada yang kayak shh, shh, istilahnya kayak ngasih tahu, udah Santa ngapain di sini gitu. Tadi saya ada shoot juga, saya agak penasaran sama lubang yang di atas, karena beberapa kali dari awal datang ke sana, itu dari atas tuh kayak ada yang kayak gini, ngintip keluar. Tapi ya nggak tahu ya, di kamera nggak kelihatan apa-apa kayak gitu. Nah, ini dia nih. Ini kalau siang begini. Siangnya gini. Malamnya enggak. Pocong. Di depan sini ya? Ya di sini nih. Persis di sini. Bisa ditolong sih. Pocong. Ya. Nih, jadi ini siapa? Lihat. Ini kalau siang nih, ini sosok yang terekam kamera persis bangunannya di depan kita. Ya jadi banyak yang di sini diperbudak Oleh kemungkinan besar ya sosok ular itu Kang Ule. Oke. Jadi tadi beliau sosok kakek-kakek dia mengakunya sebagai Ki Jenggot namanya. Jadi minta bantuan nih ke kita untuk membebaskan ibaratnya jin-jin yang ditindas gitu. Ki Jenggot ini nggak ada yang berani sama dia, cuman dia juga nggak bisa membantu teman-temannya. Juga ada tuh yang ngintip terus. Di mana tuh? Nah, Ini persis. Sosok banyak sih, lumayan juga ya. Sering ada yang ngelihat nggak di atas itu? Iya. Sosok apa? Kalau ini kan burem ya, Nah, tapi kayaknya kemarin tuh cowok deh. cowok, Tapi kurus sih, atau cowok atau cewek? cewek sih. Cewek ya. jelas. Jadi kayak bayangan gini nih kursi nih. Lagi duduk gitu. Nggak duduk dia lagi. Udah ngintip dari tadi. Ya makanya ini baik banget. Pakai olahraga tadi kan? Iya ini tadi baru datang. Ya, banyak gangguan juga kan kalau lagi olahraga. Betul. Dia, nih salah satunya nih korbannya. Jadi kalau habis kita maghrib main, pasti per minggu main kan per minggu. Pasti ada yang cedera. Terakhir adik saya lutut geser. Nah ini benjol di sini nih. Nggak tahu. Benjol udah kayak setiap maghrib berarti. Tiap habis maghrib. Pasti ada kejadian. tiap ada ya. Itu teh tiga minggu dari 3 kali berturut-turut. Tapi setelah itu udah. Pocongnya. Itu makanya. Itu nungguin di atas. Pocong. Gimana kan? Ini Mana ya itu? Bayangannya. Itu makanya ada tadi banyak. Itu tadi yang ada di foto itu kan. Oh gitu. Mau kata. Buset, demi Allah baru sekarang saya ngeliat jelas begitu. Ya, jadi terima kasih banyak nih teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih ini sahabat-sahabat semua. Dan yang pasti ya sambil Kang Uhun membersihkan teman-teman kita, sekali lagi teman-teman sahabat ya, inilah namanya nggak terpikir oleh logika tapi nyata. Sebenarnya mereka itu ada dan mungkin kita yang kurang peka dan tidak merasakan. Saling menghargai, jangan mengusik, jangan takabur, intinya itu dia. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Dan buat sahabat yang memiliki penyakit non medis, sekali lagi, nah silakan bisa menghubungi admin kita, terus juga tim-tim kita ada di deskripsi nomor teleponnya. Mudah-mudahan dengan bantuan tim Roll Image, ikhtiar tim Roll Image, sahabat juga bisa sembuh. Dan sekali lagi pengobatan kita tanpa mahar, gratis, itu dia. Kalau sahabat pengen membantu kita, nah cukup aja RI Store Hijab ada. Kita jualan hijab situ untuk menutup aurat kayak teteh cantik ini. Silahkan di order di Shopee ada, Instagramnya juga ada. Kalau gitu saya Ule Kribo, Saya Ricky Uhuy. dan teman-teman yang sudah mendampingi kita di tempat ini. Hari ini saya mendapatkan wujud itulah jelas.
Ya mungkin ngeliat ya. Nanti kita minta fotonya tuh. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.